Xiao Chen menghantamkan telapak tangannya ke permukaan laut dan melompat ke udara dengan salto. Dia melihat aliran air melesat keluar seperti anak panah dari tempat dia berbaring. Jika anak panah air ini mengenainya, pasti akan menembus dadanya. Luka yang baru saja sembuh akan terbuka lagi dan memburuk. Siapa itu? Xiao Chen melayang di udara dengan ekspresi waspada dan bingung. Semua makhluk hidup telah lama meninggalkan daerah tempat kesengsaraan petir terjadi. Tempat ini juga sunyi tanpa ada seorang pun di sekitar. Siapa yang bisa menyerangnya secara diam-diam? Tanpa memberi Xiao Chen waktu untuk bergumul dengan pertanyaannya, ombak besar melonjak ke permukaan laut yang tenang, satu demi satu. Wilayah laut di sini pulih seperti saat Xiao Chen pertama kali tiba. Lebih jauh lagi, itu tampak lebih berbahaya dari sebelumnya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi pengertian. Dia belum menyelidiki alasan di balik lingkungan yang keras di wilayah laut ini, dengan ombak besar yang tak henti-hentinya membumbung ke langit. Sepertinya ini adalah hasil dari seekor binatang buas yang mengamuk. Di mana itu, dan binatang buas apa itu? Saat Xiao Chen melihat sekeliling, dia menemukan pulau itu, yang telah diledakkan oleh kesengsaraan petir, muncul dari air. Itu dia. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata dia telah menjalani kesengsaraannya di punggung seekor binatang buas. Pulau itu telah terbentuk di punggung binatang buas itu. Dengan kesadaran ini, Xiao Chen segera mundur. Pulau itu cukup besar, setidaknya selebar 100 km. Seberapa besarkah binatang buas itu? Pasti sangat kuat. Pulau itu tumbuh semakin tinggi hingga benar-benar muncul ke permukaan air. Saat itu, Xiao Chen telah pergi cukup jauh. Baru saat itulah Xiao Chen menemukan bahwa pulau itu adalah binatang kura-kura raksasa dengan aura yang menakutkan. Ini jelas merupakan binatang buas Star Venerate tahap akhir. Meskipun belum mencapai puncak Star Venerate tahap akhir, tidak akan jauh dari itu. Terlebih lagi, sebesar ini. Xiao Chen baru saja mengalami kesengsaraan, dan luka parahnya baru saja sembuh. Binatang buas ini benar-benar menangkap waktu yang tepat. Xiao Chen merasakan aura pihak lain mengunci dirinya sendiri. Jadi, dia berhenti mundur dan dengan hati-hati mengamati pihak lain, menyimpan kekuatan sambil menunggu. Saat itu, Xiao Chen melihat sepasang mata hijau giok muncul di sebuah gua di pulau, menatap tajam ke arah Xiao Chen. Mata itu menunjukkan kilatan buas yang tidak konsisten dengan aura lembut dan tegas dari seekor binatang kura-kura. Menarik. Binatang kura-kura ini bahkan ingin memakanku. Puci. Tepat saat Xiao Chen berpikir demikian, area dengan dua lampu redup di dalam gua tiba-tiba melesat maju. Kepala binatang kura-kura itu melesat keluar seperti ular berbisa yang mengerikan yang mencoba menggigit Xiao Chen. Binatang kura-kura itu bergerak lebih cepat daripada kilat. Ketika ia membuka mulutnya dan menghisap, gaya tarik yang kuat muncul. Xiao Chen segera melawan, dan ia melambat secara signifikan. Sialan, binatang kura-kura ini benar-benar berpikir untuk memakanku, Xiao Chen meraung dalam hatinya. Tidak banyak waktu untuk berpikir. Kemudian, dua lampu berkedip di matanya. Diagram api Taiji Yin yang langsung terbentuk, menghalangi serangan secepat kilat ini yang akan mengejutkan siapapun. Bang! Kepala ular binatang kura-kura itu membuka mulutnya lebar-lebar saat menabrak diagram api Taiji Yin Yang. Dalam kesakitan yang hebat, ia mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Binatang kura-kura itu mengeluarkan raungan yang marah, dan gelombang laut menjadi lebih menakutkan. Energi dao besar yang dikaitkan dengan air menyebar. Binatang kura-kura ini sangat berbakat. Ia benar-benar berhasil memahami energi dao besar. Ribuan gelombang berubah menjadi naga dan membubung tinggi, menyerang Xiao Chen dengan momentum yang mengerikan. Saat itu terjadi, gelombang yang lebih besar dan mengerikan muncul di laut, tampak seperti mencoba menelannya. Saat energi dao besar pihak lain menyebar di laut, gravitasi laut abu-abu, yang sudah sangat kuat, menguat. Mobilitas Xiao Chen mengalami kemunduran lagi, kelincahannya menurun drastis. Itu tidak masalah bagiku. Ekspresi Xiao Chen berubah serius saat semangat juang yang kuat berkobar di dalam hatinya. Ia baru saja menyelesaikan kesengsaraan petirnya dan hanya setengah langkah lagi untuk memahami dao besar guntur. Melawan dao besar air pihak lain akan memberi Xiao Chen motivasi besar untuk memajukan dao besar gunturnya.
Dengan pemikiran ini, petir segera menyambar dari langit. Guntur yang bergemuruh bergema di surga. Sambil meraung ganas, Xiao Chen merentangkan tangannya, dan cahaya listrik tak terbatas melesat keluar dari telapak tangannya. Bang, 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 listrik itu menghancurkan naga-naga air yang terbang di atasnya. Namun, setelah naga-naga air itu berpencar, mereka dengan cepat bersatu kembali. Karena ini adalah wilayah laut, binatang buas yang memiliki atribut air secara alami memiliki keuntungan di sini. Selain itu, ini adalah binatang kura-kura tua yang telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui. Lengkungan listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Xiao Chen, mewarnai separuh langit dengan cahaya listrik. Ketika naga-naga air itu mendekat, ia dengan cepat meninju dengan kekuatan petir yang menyambar. Boom, 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 cahaya listrik meledak di tangan Xiao Chen. Dalam satu tarikan napas, ia melancarkan ratusan pukulan, menghancurkan semua naga air. Namun, gelombang besar muncul dari laut, menelannya. Organ-organ dalam tubuh Xiao Chen bergejolak. Ia merasa seperti gunung logam berat telah menghantamnya. Sebuah pusaran air muncul di air dan menghisapnya, menariknya ke arah binatang kura-kura raksasa itu. Mantra Dewa Petir Ungu milik Xiao Chen beredar liar. Ketika ia meraung, energi yang dikaitkan dengan petir meledak di sekitarnya, memungkinkannya untuk keluar dari gelombang besar sementara listrik berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Langit menjadi gelap, dan awan petir menyebar. Saat Xiao Chen melayang di udara, ia tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, pertempuran terus berlanjut, tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Xiao Chen berusaha sebaik mungkin untuk mencerna semua pemahaman yang diperolehnya selama kesengsaraan petir. Semakin banyak ia bertarung, semakin ganas ia jadinya. Pengendaliannya terhadap energi yang dikaitkan dengan petir menjadi semakin lancar. Dengan lambaian tangannya, sambaran petir yang agung meledak saat melesat keluar, tampak seperti badai petir. Saat Xiao Chen memurnikan energi kesengsaraan petir di tubuhnya, ia menemukan bahwa pengekangan laut abu-abu padanya perlahan mengendur. Ia menjadi lebih lincah. Ia menemukan bahwa ia memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk menghindari berbagai gelombang laut dan naga air yang menyerangnya. Boom! Setelah melihat bahwa ia tidak dapat menjatuhkan Xiao Chen, binatang kura-kura itu mengulangi serangannya. Tiba-tiba, laut membumbung tinggi 3 km, membentuk gelombang raksasa yang luar biasa yang mencoba menelannya. Semakin tinggi dinding air itu, semakin berat Daomite dari Water Grid Dao. Xiao Chen terus naik, tetapi ia menemukan bahwa tubuh fisiknya mencapai batas tertentu dari laut abu-abu, tidak dapat naik lebih tinggi lagi. Jadi, ia jungkir balik dan dengan cepat mendarat di permukaan laut. Saat ia melihat gelombang yang tinggi itu, ia terus-menerus mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation-nya, dengan liar menyerap energi yang dikaitkan dengan petir di langit. Akhirnya, pilar listrik yang mengerikan menyelimuti Xiao Chen, menghubungkannya dengan energi dunia yang berasal dari petir. Saat ia menyerap lebih banyak energi yang berasal dari petir, energi itu mengisi kembali energi esensi sejati yang berasal dari petir. Sekarang, Xiao Chen mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, semua rambutnya berubah menjadi ungu. Matanya berkedip-kedip karena listrik, kehilangan warna biasanya. Secara samar-samar, Xiao Chen merasa seperti telah menembus semacam batas. Sebelum ia sempat bereaksi, ia melihat cakram Dao lengkap perlahan menyebar di belakangnya. Itu adalah Dao besar guntur. Tanpa bantuan Tyrant Saber, Xiao Chen secara mandiri menggunakan Thunder Grid Dao. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Saat dinding air yang menjulang tinggi itu melonjak, dia meninju. Energi yang dikaitkan dengan petir yang terkumpul di tubuh Xiao Chen mengalir keluar. Kemudian, cakram Dao di belakangnya terkompresi menjadi satu titik sebelum melesat naik. Rasanya seperti langit di atasnya terangkat. Bang! Saat Xiao Chen meninju, dia tampak sangat tidak penting, berdiri di hadapan gelombang raksasa itu. Namun, auranya yang dikaitkan dengan petir membuatnya tampak tinggi dan agung saat ini. Energi yang dikaitkan dengan petir yang melonjak dari pukulannya meledakkan celah besar di dinding air. Saat melewati lubang itu, Xiao Chen kebetulan melihat mata hijau giok dingin dari binatang kura-kura itu di kejauhan. Dia melonjak dan menyerang binatang kura-kura itu. Namun, tepat pada saat ini, dinding air, yang telah dibelah Xiao Chen menjadi dua,
tiba-tiba berubah menjadi dua tangan raksasa dan bertepuk tangan, mencoba menghancurkannya menjadi pasta. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Binatang kura-kura itu adalah binatang buas Star Venerate tahap akhir. Selain itu, ia memahami Water Grid Dao dan memiliki keunggulan geografis di Laut Abu-Abu. Akan sangat sulit untuk membunuh binatang buas ini. Hanya dengan melihat cangkang kura-kura, orang bisa tahu seberapa kuat pertahanannya. Jika dia terus seperti ini, dia akan kelelahan sampai mati cepat atau lambat. Xiao Chen sudah memahami Thunder Grid Dao, menuai panen yang cukup. Setelah kembali dan memasuki kultivasi tertutup selama beberapa hari untuk bermeditasi pada semua yang dia pahami hari ini, kekuatannya pasti akan tumbuh secara signifikan. Mengingat hal ini, dia memutuskan untuk mundur, tidak lagi mau membuang-buang waktunya pada binatang kura-kura ini. Huci, namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Dua telapak tangan raksasa yang saling bertepuk tiba-tiba terpisah menjadi dua bagian lagi. Kemudian, embusan angin kencang bertiup di kepala Xiao Chen. Itu adalah Demon Blood Vulture, yang tidak pernah pergi. Melihat Xiao Chen dalam bahaya, burung nasar darah iblis muncul dan menggunakan sayapnya untuk memotong tangan air laut raksasa yang mengandung kekuatan besar. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa, kamu ternyata masih punya hati nurani. Dengan bantuan burung nasar darah iblis, Xiao Chen tidak lagi mempertimbangkan untuk mundur. Dia berbalik, mendarat di burung nasar darah iblis, dan menyerang binatang kura-kura itu. Dengan bantuan burung nasar darah iblis, kepercayaan diri Xiao Chen dalam menangani binatang kura-kura ini meningkat pesat. Satu binatang dan satu orang. Setelah lebih dari 30 hari bertarung bersama, mereka sekarang bekerja sama dengan cukup baik. Xiao Chen menggunakan dao besar petirnya untuk melawan dao besar air binatang kura-kura itu sementara burung nasar darah iblis berfokus pada serangan. Dengan keduanya bekerja sama, situasi segera membaik. Karena burung nasar darah iblis menghalangi pihak lain, Xiao Chen menghadapi lebih sedikit tekanan. Lebih jauh, dao besar petir yang dipahaminya dapat dengan mudah menghadapi dao besar air binatang buas itu. Namun, meskipun situasinya tampak baik, efeknya tidak. Keempat anggota badan dan kepala binatang kura-kura itu menyusut ke dalam cangkang. Ketika berbagai serangan burung nasar darah iblis mengenai cangkang itu, mereka bahkan tidak menggoresnya. Di sisi lain, meskipun binatang kura-kura itu meringkuk di dalam, ia masih dapat menggunakan dao besar air untuk menyerang Xiao Chen. Tidak ada cara untuk menghancurkan pertahanannya sama sekali. Sejak awal, binatang kura-kura ini tidak dapat ditembus. Tidak peduli seberapa banyak ki iblis yang dikeluarkan oleh burung nasar darah iblis atau seberapa paniknya ia menyerang, ia tidak dapat benar-benar melukai binatang kura-kura itu. Setelah beradu beberapa kali, ia akhirnya menghabiskan cakarnya sendiri. Ia tidak berhasil melakukan apapun, malah melukai dirinya sendiri. Xiao Chen memikirkan hal ini. Di mana sebenarnya titik lemah orang ini? Setiap binatang buas atau kultivator akan memiliki titik lemah atau titik vital, seperti bagaimana kelemahan burung nasar darah iblis adalah teknik kultivasi atau teknik bela diri yang melawan sifat iblisnya. Kelemahan Xiao Chen adalah pertahanannya tidak bagus, dengan sebagian besar teknik bela diri miliknya untuk menyerang. Selain jari roh tajam dan diagram api Yin Yang Taiji, dua kartu trufnya, ia tidak memiliki teknik bela diri defensif. Selain itu, kultivasinya agak rendah. Dibandingkan dengan para pengikut sekte besar itu, ia tidak memiliki keuntungan apapun. Binatang kura-kura di depan mata Xiao Chen pasti memiliki titik lemah. Api dan air. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Binatang kura-kura ini jelas merupakan binatang buas yang memiliki atribut air. Dengan menggunakan Thunder Grid Dao-nya, dia hanya menyamakan kedudukan. Menggunakan api mungkin akan menghasilkan efek yang tidak terduga. Api dan air secara alami saling melawan, dan dia kebetulan memiliki dua api primal Chaos Grade. Xiao Chen memiliki Heavenly Flame dan Heavenly Snow Divine Flame. Namun, dia tidak tahu mana yang bisa melawan pihak lain. Kamu yang menahannya, biarkan aku yang menyerang. Xiao Chen menepuk kepala burung nasar darah iblis dan melompat keluar untuk terbang menuju binatang kura-kura itu.
Meskipun binatang kura-kura itu telah menarik semua bagian tubuhnya ke dalam cangkang kura-kuranya, masih ada beberapa lubang di cangkang seukuran gunung itu. Lubang-lubang itu juga sama-sama sangat besar. Namun, lubang-lubang seperti gua itu sangat gelap. Xiao Chen ingat bagaimana kepala binatang kura-kura itu bisa menyerang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kilat. Benar-benar dibutuhkan keberanian untuk mendekati binatang kura-kura itu. Sepertinya binatang kura-kura itu merasakan kedatangan Xiao Chen yang cepat dan ancaman yang melekat. Sepasang mata hijau giok yang telah mundur ke dalam cangkang kura-kura bersinar dengan cahaya dingin. Tatapannya yang suram terkunci erat pada Xiao Chen, jelas masih memperlakukannya sebagai musuh terbesarnya. Xiao Chen dan burung nasar darah iblis ingin membunuh binatang kura-kura itu. Namun, binatang kura-kura itu juga tidak ingin melepaskan dua potong daging gemuk yang ada di depannya. Itu juga tidak bodoh. Ini jelas dari bagaimana ia menunggu Xiao Chen untuk menyelesaikan kesengsaraannya terlebih dahulu. Wosh! Tiba-tiba, cahaya redup melesat ke arah Xiao Chen. Dia menghindari cahaya redup itu dan menyadari bahwa itu hanyalah semburan air dari mulut binatang kura-kura itu, sesuatu yang tidak terlalu mengancam. Oh tidak! Aku tertipu. Tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk mengubah arah ketika dia melihat binatang kura-kura itu menjulurkan lehernya seperti ular yang keluar dari gua. Seolah-olah binatang itu telah meramalkan arah yang akan dihindarinya. Mulut yang sangat besar muncul di atas Xiao Chen dan menelannya. Namun, saat binatang kura-kura itu menarik kepalanya, tiba-tiba ia membuka mulutnya kesakitan dan menyemburkan gumpalan api yang menyala-nyala. Karena binatang kura-kura itu bisa menjebak Xiao Chen, mengapa Xiao Chen tidak bisa menjebaknya? Dengan ini, api surgawi membakar organ dalam binatang kura-kura itu. Binatang kura-kura itu segera memuntahkan Xiao Chen dan menarik kepalanya sepenuhnya ke dalam cangkangnya. Kemudian, seluruh tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam air. Setelah api surgawi membakar bagian dalam binatang kura-kura itu, ia tidak lagi berani untuk terus bertarung. Kau adalah sepotong daging berlemak yang sudah ada di mulutku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Xiao Chen berbalik dan melambaikan tangan. Api ilahi salju surgawi menyebar. Es segera menyegel permukaan laut. Di tengah perjalanan, binatang kura-kura itu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi terus tenggelam. Binatang kura-kura itu hanya bisa meronta-ronta dan memecahkan es di sekitarnya. Kecepatan turunnya melambat menjadi merangkak. Melihat binatang kura-kura dalam keadaan yang menyedihkan, burung nasar darah iblis mengangkat sayapnya hingga bersentuhan sebelum mengepak dengan ganas. Kemudian, cahaya merah tak terbatas seperti anak panah melesat ke dalam cangkang kura-kura. Itu adalah racun yang mematikan. Sebelumnya, pertahanan binatang kura-kura itu tidak memiliki celah. Ia dapat menggunakan Water Grid Dao untuk melindungi dirinya dari racun Demon Blood Vulture. Pada saat ini, organ dalam binatang kura-kura itu terbakar. Ia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk menghalangi racun itu. Ada api surgawi yang menyala di dalam dan racun yang menggerogoti binatang kura-kura di luar. Ia diserang baik dari dalam maupun luar. Kekuatan hidup binatang kura-kura yang tampaknya tak terkalahkan itu perlahan terkikis, auranya melemah secara bertahap. Xiao Chen tidak ingin binatang kura-kura itu mati begitu saja. Ia dapat memberikan nutrisi yang kuat untuk formasi jiwa iblis abadi, sesuatu yang dibutuhkan oleh formasi jiwa iblis abadi. Ia mengirim proyeksi suara kepada Xiao Su, menyuruhnya untuk segera membawa pedang hitam itu. 4 jam kemudian, sebuah kapal bajak laut yang mengibarkan panji hitam muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika Xiao Su dan yang lainnya melihat binatang kura-kura raksasa itu, mereka semua terkejut. Sosok Xiao Chen melintas, dan ia mendarat di geladak. Aktifkan formasi jiwa iblis abadi, kalau begitu. Tuan Muda Xiao, binatang buas Star Venerate tahap akhir ini tampaknya adalah kura-kura hitam mendalam, yang memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Penatua Tang, yang sedikit lebih memahami laut abu-abu, tercengang ketika melihat binatang kura-kura itu, menganggapnya luar biasa. Ia memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Tidak heran ia begitu sulit untuk dihadapi. Xiao Chen menunjukkan ekspresi pemahaman. Penatua Tang segera merasa malu. Hanya sulit untuk dihadapi. Sudah sangat menantang surga bahwa kau tidak mati. Xiao Su tersenyum dan berkata, Kapten, sungguh panen yang luar biasa.
Cangkang kura-kura hitam mendalam ini adalah bahan yang langka dan luar biasa, terutama untuk membuat baju besi dan alat dao. Itu memang panen yang luar biasa. Formasi jiwa iblis abadi bekerja untuk memakan kura-kura hitam mendalam selama 1 jam penuh sebelum berhasil meninggalkan cangkang kura-kura yang kosong. Cangkang kura-kura itu adalah piala perang Xiao Chen. Ketika ditempatkan di cincin semestanya, ia menempati area yang luas. Aku akan berkultivasi secara tertutup selama beberapa hari, jadi aku akan menyerahkan urusan kapal kepadamu, kata Xiao Chen kepada Xiao Su sebelum memasuki kamar kapten untuk bermeditasi. Xiao Chen telah berhasil dalam kesengsaraannya dan memahami dao besar guntur. Hari ini benar-benar sangat bermanfaat bagi Xiao Chen. Mantra ilahi guntur ungu mendekati penyempurnaan. Xiao Chen menantikan apa yang akan terjadi setelah dia mencapai lapisan ke-12 lapisan terakhir. Pasti ada beberapa rahasia di balik teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Kubah Langit. Hanya sedikit yang mengolah teknik kultivasi utama mereka sejak awal, tanpa mengubahnya, seperti yang dilakukan Xiao Chen. Lebih tepatnya, seharusnya tidak ada. Hampir mustahil untuk tidak mengubah teknik kultivasi seseorang saat ranah kultivasi seseorang meningkat. Jika teknik kultivasi tidak dapat mengimbangi, itu pasti akan menghalangi kultivasi seseorang. Itu seperti mantra ilahi bulu es. Xiao Chen hanya bisa mengolahnya hingga tahap berdaulat sebelum dia harus menggantinya. Saya harap itu akan membantu saya memahami niat Anda, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Selain mantra ilahi guntur ungu, yang membuat Xiao Chen lebih bahagia adalah pemahamannya tentang dao besar guntur. Bahkan para jenius dari alam besar pusat jarang dapat mencapai ini meskipun memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen. Pada usia seperti itu, Xiao Chen sudah memahami 2 dao. Memahami satu jenis energi dao besar sudah sesuatu yang luar biasa, apalagi 2. Xiao Chen memejamkan mata dan bermeditasi, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Dia menstabilkan kultivasinya, dan energi yang disebabkan oleh petir yang diserap tubuh fisiknya semakin membaik. Xiao Chen akhirnya memperoleh sedikit kendali atas Thunder Grid Dao, cukup untuk menggunakannya sesuka hatinya. Penggabungan Saber Dao dan Thunder Dao menjadi lebih lancar, dia sekarang dapat melakukannya dengan pikiran. Saat ini, kekuatan keseluruhannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelum kesengsaraan. Xiao Chen melangkah keluar dari tempat kapten dan mencari Elder Tang. Kekuatan Tuan Muda Xiao menjadi semakin tak terduga. Ketika Elder Tang melihat bahwa Xiao Chen memahami 2 jenis Grid Dao, dia menjadi lebih hormat, menemukan Xiao Chen tidak dapat ditembus. Peningkatan kekuatan Xiao Chen hanya dalam beberapa hari sungguh mencengangkan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kondisinya tepat. Elder Tang, bagaimana kultivasimu dalam seni penjinakan binatang? Saat menyebut seni penjinakan binatang, Elder Tang mengungkapkan ekspresi percaya diri. Aku telah menempatkan jejak jiwa pada binatang buas di platform binatang roh. Sekarang, aku 90% yakin bisa menempatkan jejak jiwa pada burung nasar darah iblis. Bagus, lebih baik menyingkirkan masalah ini lebih awal. Siapa yang tahu kapan burung nasar darah iblis akan bertindak dan mencoba memakan tuannya? Tidak seorang pun akan bisa bersantai dengan bom waktu seperti itu. Keduanya pergi ke panggung binatang roh. Burung nasar darah iblis berbaring malas di sudut. Binatang buas lainnya seperti elang baja dingin sangat menghormatinya dan tidak berani mendekat. Burung nasar darah iblis seperti hegemon kecil, berkuasa di panggung binatang roh. Wosh! Merasakan tatapan Xiao Chen dan Elder Tang, Demon Blood Vulture tiba-tiba membuka matanya. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, mengirimkan hawa dingin ke seluruh Elder Tang. Sungguh penghinaan yang kuat. Elder Tang merasa terkejut di dalam hatinya. Memikirkan bahwa Demon Blood Vulture ini masih begitu liar. Tidak ada rasa domestikasi sama sekali pada Demon Blood Vulture, yang benar-benar mengejutkan. Xiao Chen telah memberi makan Demon Blood Vulture untuk suatu periode. Memikirkan bahwa itu tidak menanamkan rasa terima kasih sama sekali. Untuk beberapa alasan, Xiao Chen merasa bahwa proses Elder Tang menempatkan jejak jiwa mungkin tidak berhasil. Demon Blood Vulture di hadapan mereka ini agak luar biasa. Elder Tang merasa gugup, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya untuk memasuki platform binatang roh bersama Xiao Chen.
Platform binatang roh tampak sangat kecil. Seseorang akan menemukan bahwa ada seluruh dunia di dalamnya hanya setelah seseorang masuk dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terus berkembang. Xiao Chen dan Elder Tang melompat dan mendarat di hadapan burung nasar darah iblis. Sosok Xiao Chen berkelebat. Kemudian, dia hinggap dengan lembut di punggung burung nasar darah iblis, bersiap untuk menekan burung nasar darah iblis kapan saja. Kalau begitu, mari kita mulai. Ketika Elder Tang mendengar kata-kata Xiao Chen, dia menganggukkan kepalanya dan segera mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. 10 jari Elder Tang berkedip-kedip dengan cahaya, dan kulitnya perlahan memucat. Keringat memenuhi dahinya, menetes dan jatuh ke lantai. Segel tangan menjadi semakin rumit. Akhirnya, Xiao Chen tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas. Bayangan samar melompat-lompat saat segel misterius muncul di mata Elder Tang. Kemudian, Elder Tang meraung, dan auranya tiba-tiba melonjak dengan dahsyat. Ketika Elder Tang mengulurkan jarinya, cahaya yang cemerlang dan menyilaukan berputar terus-menerus. Kekuatan dan tekanan tertentu mengalir keluar dari ujung jari Elder Tang, menimbulkan rasa takut pada Demon Blood Vulture. Demon Blood Vulture sudah merasakan ada yang tidak beres sejak awal dan ingin melawan. Namun, Xiao Chen berdiri di atasnya, jadi dia tidak berani bertindak. Saat ini, indera tajam Demon Blood Vulture menangkap aura berbahaya saat segel tangan Elder Tang mendekatinya. Demon Blood Vulture melebarkan sayapnya, segera menendang angin kencang. Kemudian, bulunya mulai bersinar. Ini adalah tanda-tanda Demon Blood Vulture mengamuk. Jika berhasil menyerang, dia bahkan tidak perlu satu gerakan pun untuk membunuh Elder Tang. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi, sebuah cakram Dao muncul di belakangnya, energi Dao besar dari saber Dao. Kemudian, cakram Dao lain muncul, energi Dao besar dari Thunder Dao. Setelah itu, Xiao Chen mengaktifkan Tyrant Saber miliknya, dan Thunder Dao Might segera melonjak. Dengan serangkaian tindakan ini, Demon Blood Vulture merasakan sakit yang luar biasa, menahan tekanan yang sangat besar. Demon Blood Vulture merasa bahwa Xiao Chen, yang berdiri di atasnya, bahkan lebih berat dari gunung. Lebih jauh lagi, dia masih menjadi lebih berat. Xiao Chen menekan Demon Blood Vulture ke titik di mana auranya perlahan melemah. Akhirnya, dia mengeluarkan Buddhist Might miliknya. Demon Blood Vulture benar-benar ditekan. Pada saat ini, jejak jiwa Elder Tang memasuki pikiran Demon Blood Vulture. Xiao Chen melihat Elder Tang terengah-engah terus-menerus, bersimbah keringat. Ia mendarat di samping Elder Tang dan bertanya, apakah kau berhasil? Elder Tang mengangguk lemah. Aku berhasil. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Menatap Elder Tang, ia bertanya, sejak kapan kau punya tanda di dahimu? Ah! Terkejut, Elder Tang menyentuh tanda di dahinya. Kemudian, ia menatap ke arah Demon Blood Vulture dan menunjukkan ekspresi ngeri. Elder Tang melihat Demon Blood Vulture mengangkat kepalanya dan melotot ke arahnya. Kemudian, ia terhuyung, hampir jatuh berlutut. Ketika Xiao Chen melihat ini, ia dengan cepat membantu Elder Tang berdiri. Apa yang terjadi? Bukankah Demon Blood Vulture seharusnya dijinakkan sepenuhnya setelah jejak jiwa ditempatkan? Bagaimana mungkin posisinya tampak terbalik? Itu seperti Demon Blood Vulture menjadi tuan Elder Tang. Saat Demon Blood Vulture mengangkat kepalanya, ia menatap Xiao Chen dengan angkuh, matanya penuh dengan ejekan. Pikiran Demon Blood Vulture jernih. Mencoba menaklukkanku. Tidak semudah itu. Tuan muda Xiao, jejak jiwaku berasimilasi dalam kolam jiwanya. Aku harus memutus hubungan ini. Kalau tidak, aku akan menjadi budaknya. Tetua Tang tampak lemah saat dia bergegas pergi dengan gugup. Jelas, dia telah mengalami guncangan hebat dan tidak berani untuk tetap tinggal. Xiao Chen menatap burung nasar darah iblis ini. Kemudian, setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kau benar-benar mampu. Sudahlah, aku hanya bisa membiarkannya seperti itu. Saat ini, Xiao Chen punya dua pilihan, 1. Membunuh burung nasar darah iblis, 2. Terus membesarkan burung nasar darah iblis seperti ini. Namun, Xiao Chen tidak tega membunuh burung nasar darah iblis. Hanya kekuatannya di tingkat bintang Venerate tahap menengah saja sudah memberi Xiao Chen banyak bantuan. Selain itu, orang ini masih memiliki potensi yang tidak terbatas.
Xiao Chen selalu menjadi orang yang tegas, jadi dia dengan cepat mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk membesarkan burung nasar darah iblis seperti ini. Memiliki keberadaan mengerikan yang mengancamnya setiap saat mungkin bukan hal yang buruk. Paling tidak, itu akan menjadi pengingat bagi Xiao Chen untuk terus berkembang. Burung nasar darah iblis menatap Xiao Chen tanpa rasa takut di matanya. Ia masih sama nakalnya seperti sebelumnya. Bulunya perlahan berubah lebih indah, tampak seperti api yang bisa berkobar kapan saja. Burung nasar darah iblis tampak siap untuk bertarung sampai mati dengan Xiao Chen. Ia tampak sangat menakutkan. Namun, Xiao Chen tahu tipu daya burung nasar darah iblis. Ia tidak peduli tentang itu, mengabaikannya. Oleh karena itu, ia berbalik dan menuju ke tingkat terendah kapal bajak laut. Tak lama kemudian, Xiao Chen tiba di depan formasi jiwa iblis abadi. Kabut darah menyebar ke seluruh tempat, tampak lebih tebal daripada saat terakhir kali dia datang ke sini. Konsumsi kura-kura hitam mendalam telah menyalakan sepertiga dari mutiara ke-6. Kabut iblis merah yang bocor juga mencengangkan. Jika Xiao Chen berhenti menekan kabut darah, itu akan menyebar ke seluruh kapal. Dia merenung sejenak sebelum mengulurkan tangannya dan menghisap ki iblis yang meresap ke ruangan. Setelah 1 jam, kabut iblis merah kembali ke level sebelumnya, sekali lagi terbatas pada permukaan formasi. Xiao Chen kembali ke panggung binatang roh. Burung nasar darah iblis gagal menakut-nakuti Xiao Chen sebelumnya, jadi sekarang dia tidak mau memperhatikannya. Dia hanya menutup matanya dan meringkuk malas di sudut. Namun, pada saat berikutnya, burung nasar darah iblis yang tajam tiba-tiba membuka matanya dan menatap Xiao Chen dengan penuh semangat. Dia mencium aura kabut darah misterius yang dapat membantu sifat iblisnya tumbuh. Bagi burung nasar darah iblis, kabut darah ini terlalu menggoda. Kabut darah itu bahkan lebih lezat daripada binatang buas apapun yang pernah dimakan burung nasar darah iblis dalam hidupnya. Lebih jauh lagi, kabut darah itu meningkatkan kultivasi dan kekuatannya, menyediakan makanan yang luar biasa. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan kabut darah melesat keluar darinya, berubah menjadi cahaya merah tua yang tebal. Burung nasar darah iblis dengan senang hati membuka mulutnya dan menelan cahaya merah tua ini, dengan sepenuh hati menyerap semua kabut darah tanpa ragu. Bulu-bulu merah segar di sekujur tubuh burung nasar darah iblis menjadi semakin cerah. Akhirnya, bulu-bulu itu memancarkan cahaya berkilauan, tampak sangat cantik. Jika bukan karena penampilannya yang aneh dan ki iblis yang mengerikan itu, burung nasar darah iblis mungkin benar-benar disangka sebagai burung dewa. Ketika burung nasar darah iblis selesai memakan kabut darah itu, ia memperlihatkan tatapan ganas di matanya. Kemudian, ia menjerit dengan marah dan melebarkan sayapnya. Ia terbang keluar dari panggung binatang roh, menyerang Xiao Chen. Aura yang mengerikan datang dari tubuh burung nasar darah iblis. Orang ini benar-benar berhasil menembus level Star Venerate tahap akhir dari level Star Venerate tahap tengah. Bang! Namun, tepat ketika Demon Blood Vulture terbang keluar dari Spirit Beast Platform, cahaya pedang menghantamnya dengan kejam. Xiao Chen menghunus Tyrant Saber miliknya dan menggabungkan 2 energi Dao besar, berhasil mengeluarkan 50% kekuatan Dao Tool secara instan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, serangan pedang itu melepaskan cahaya pedang yang berkedip-kedip yang memancarkan cahaya listrik ke segala arah dan menerangi sekelilingnya. Burung nasar darah iblis itu mengalami pukulan berat dan terpental ke belakang dalam kondisi yang menyedihkan. Cahaya listrik melompati tubuhnya saat ia tergeletak di lantai, menjerit kesakitan. Sebelumnya, Xiao Chen hanya bisa mengeluarkan 20% dari kekuatan pedang tiran. Sekarang setelah ia memahami dao besar petir, ia dengan mudah mengeluarkan setengah dari kekuatan pedang tiran. Jika ia menggunakan kekuatan penuhnya, ia tidak akan memiliki masalah untuk mengeluarkan kekuatan penuh pedang tiran. Baru sekarang Xiao Chen benar-benar dapat menggunakan kekuatan Dao Tool yang mengerikan. Bulunya sangat keras. Meskipun berhasil mengejutkannya, serangan pedang ini tetap tidak berhasil mengeluarkan darah. Xiao Chen menatap burung nasar darah iblis di panggung binatang roh dan tersenyum sebelum pergi. Selama aku cukup kuat untuk menekan burung nasar darah iblis ini, aku tidak takut ia melakukan apapun. Xiao Chen memiliki keyakinan itu. Burung nasar darah iblis dengan enggan melihat Xiao Chen pergi.
Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan sedikit ketakutan yang tersembunyi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, eselon atas pedang hitam berkumpul di tempat tinggal Kapten. Penatua Tang menunjukkan ekspresi tertekan. Namun, jejak jiwa di dahinya telah memudar jauh. Ketika yang lain melihat tanda di dahi Penatua Tang, mereka tidak bisa menyembunyikan senyum mereka. Ketika mencoba memperbudak burung nasar darah iblis, dia malah diperbudak oleh burung nasar darah iblis. Yang lain tidak bisa menahan senyum mereka. Sebuah peta laut besar diletakkan di atas meja, yang dikelilingi semua orang. Sebagian besar peta laut ditutupi kabut, menunjukkan area yang tidak diketahui. Itu adalah area tak berpenghuni di Laut Abu-Abu. Hanya klan kuno atau ahli puncak yang mungkin memiliki peta akurat dari area tersebut. Xiao Su, berapa lama lagi ke Gunung Bintang Segudang? Xiao Su menunjuk ke peta laut dan berkata, jika kita mengambil rute tercepat, kita masih membutuhkan 2 bulan lagi. Tentu saja, itu tanpa kejutan. Mengenai kondisi itu, peluangnya hampir nol. Sangat tidak mungkin kejutan tidak muncul di Laut Abu-Abu. Bahkan jika seseorang sangat beruntung dan tidak bertemu dengan kapal bajak laut yang menghalangi jalan atau pembudidaya sekte Dao Iblis, seseorang mungkin masih akan mengalami cuaca buruk di laut. Xiao Su menunjuk ke peta laut lagi dan berkata, ada balai bajak laut di sini. Kita akan tiba di sana dalam 3 hari. Kita akan pergi ke sana untuk melakukan perbaikan dan mengisi kembali persediaan kita. Pada saat itu, kita juga bisa bertanya-tanya untuk mendapatkan informasi. Kita tidak bisa hanya mempercayai kata-kata Yan Ze untuk situasi di Gunung Bintang Segudang. Seiring berjalannya waktu, Xiao Su menjadi semakin terlatih dalam menangani berbagai hal. Sekarang, dia mulai merasa lebih seperti seorang kapten. Si tangan besi Yama berkata, balai bajak laut di Laut Abu-Abu adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Tempat itu bahkan lebih kacau daripada yang ada di Laut Kuburan. Aku harap kita tidak akan mengalami masalah apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, balai bajak laut yang disebutkan Xiao Su muncul di hadapan semua orang. Balai bajak laut itu seperti monster laut besar di permukaan laut yang luas. Awan hitam yang selalu ada tergantung di atasnya. Pedang hitam memasuki aula bajak laut tanpa masalah. Kemudian, Xiao Chen dan yang lainnya berpisah. Xiao Chen membawa Yama tangan besi dan Xiao Su untuk membuang bahan-bahan yang mereka kumpulkan dari berburu binatang buas di Laut Abu-Abu. Di antara bahan-bahan tersebut, yang paling berharga tentu saja cangkang kura-kura hitam mendalam seukuran gunung. Penatua Tang membawa Luonan dan Feier untuk menangani perawatan dan perbaikan kapal bajak laut. Ada begitu banyak kultivator Dao Iblis. Aula bajak laut adalah sebuah kota. Berjalan di sekitar sana tidak ada bedanya dengan berjalan di sekitar kota biasa. Xiao Chen melihat bahwa sebagian besar orang yang lewat adalah kultivator Dao Iblis, pemandangan langka di Laut Kuburan dan tempat-tempat lain. Yama tangan besi menjelaskan, saya mendengar bahwa Sekte Dao Benar dan Sekte Dao Iblis berperang besar bertahun-tahun yang lalu. Sekte Dao Iblis dikalahkan, dan sebagian besar dari mereka dipaksa untuk meninggalkan kepentingan mereka di alam besar pusat, mundur ke Laut Terlarang, dan membangun kembali diri mereka sendiri. Hanya beberapa Sekte Dao Iblis yang sangat kuat yang berhasil bertahan di alam besar pusat. Meskipun Laut Terlarang kaya akan energi spiritual, dengan banyak tanah pertemuan yang tidak disengaja, lingkungannya sangat keras. Lebih jauh lagi, energi spiritual di Laut Terlarang secara alami mengandung beberapa sifat iblis. Beberapa sekte Dao Benar akan mendirikan sekte mereka di Laut Terlarang. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pengertian. Tidak heran dia sebelumnya bertemu dengan begitu sedikit kultivator Dao Iblis. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator Dao Iblis, kultivasi orang itu tidak akan tinggi, sama sekali tidak luar biasa. Sekarang, di aula bajak laut abu-abu ini, Xiao Chen jarang melihat orang-orang dari Dao Benar. Mereka kebanyakan adalah bajak laut atau kultivator sekte Dao Iblis. Lebih jauh lagi, sebagian besar bajak laut benar-benar mengolah teknik kultivasi Dao Iblis dan energi yang mengerikan, mereka tidak berbeda dari para kultivator Dao Iblis. Tidak heran aula bajak laut ini tampak sangat menyeramkan dari kejauhan, memberinya perasaan tidak nyaman. Xiao Su menoleh ke Xiao Chen dan bertanya, "Kakak, apakah kita akan pergi ke pasar atau toko?"
Membuka kios di pasar itu nyaman dan memberi lebih banyak kebebasan. Jika seseorang berhasil bertemu seseorang yang sangat membutuhkan barang yang dimilikinya, seseorang dapat meminta harga yang tinggi. Toko-toko lebih langsung. Seseorang hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikan transaksi. Namun, harganya tidak akan sampai satu. Toko-toko, kalau begitu. Xiao Chen memutuskan dengan cepat. Aula bajak laut ini agak kacau, dan sesuatu mungkin terjadi di pasar. Tak lama kemudian, kelompok itu bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada 3 toko besar di aula bajak laut ini yang membeli bahan-bahan. Oleh karena itu, kelompok itu dengan santai memilih paviliun awan fantasi dan masuk. Tamu-tamu yang terhormat, apakah Anda di sini untuk membeli alat dao? Seorang pelayan yang ditugaskan untuk menyambut tamu segera menghampiri sambil tersenyum. Paviliun awan fantasi dapat memproduksi alat dao dan dengan demikian memiliki permintaan yang tinggi untuk bahan-bahan seperti cangkang penyu hitam mendalam. Oleh karena itu, mereka juga akan menjadi pihak yang memberikan harga yang paling adil. Ketika pelayan itu melihat kelompok Xiao Chen, dia mengira bahwa mereka ada di sini untuk membeli alat dao. Tidak, kami di sini untuk menjual bahan-bahan. Apakah Anda menerimanya di sini? Ekspresi pelayan itu goyah, tetapi dia tetap tersenyum. Ya, kami menerimanya. Tidak peduli jenis bahan apa itu, Anda akan bisa mendapatkan harga terbaik di paviliun awan fantasi. Ketika paviliun awan fantasi kami berbisnis, kami melakukannya dengan jujur, tidak menipu yang muda maupun yang tua. Harganya wajar. Apa yang kalian jual? Pelayan itu membawa kelompok Xiao Chen masuk, dengan sopan bertanya tentang barang-barang mereka. Cangkang penyu hitam mendalam dan tulang-tulang serta darah esensi dari binatang buas lainnya. Seekor penyu hitam mendalam. Mendengar kata-kata penyu hitam mendalam, mata pelayan itu berbinar, dan dia bertanya dengan agak bersemangat, berapa umur penyu hitam mendalam? Lebih dari 1000 tahun. Para tamu terhormat, silakan lewat sini. Setelah mendengar bahwa penyu hitam mendalam berusia lebih dari 1000 tahun, pelayan itu langsung bersukacita. Dia bahkan mengubah alamat kelompoknya kembali menjadi tamu terhormat. Kemudian, dia memimpin kelompok Xiao Chen yang terdiri dari 3 orang langsung ke ruang VIP Paviliun Awan Fantasi. Silakan tunggu sebentar. Saat Xiao Su melihat pelayan itu pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, betapa berlebihannya. Meskipun cangkang penyu hitam mendalam ini berharga, perlakuan seperti itu tetap tidak beralasan. Yama tangan besi berkomentar dengan santai, paviliun awan fantasi mungkin memiliki tamu terhormat yang sangat membutuhkan cangkang penyu hitam mendalam untuk memurnikan alat dao. Kudengar bahwa binatang kura-kura seperti itu menghabiskan sebagian besar waktunya dalam hibernasi. Mereka hampir tidak memiliki aura dalam keadaan seperti itu, tampak mati. Karena itu, mereka sangat sulit ditemukan. Xiao Chen minum teh dan tersenyum. Mari kita coba tebak saja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kakak senior O, seseorang menjual cangkang kura-kura hitam mendalam yang Anda sebutkan. Setelah pelayan itu meninggalkan ruang VIP, dia langsung menuju ke sebuah ruangan elegan di paviliun awan fantasi. Di sana, dia berbicara kepada seorang pemuda berpakaian hitam yang tampak tampan dan agak menyeramkan. Ketika pemuda itu mendengar itu, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia bertanya, berapa umurnya. Pihak lain mengatakan bahwa itu lebih dari 1000 tahun. Hebat, hahaha. Dengan cangkang penyu hitam mendalam yang berusia lebih dari 1000 tahun, akhirnya aku bisa berhasil membuat Essence Attracting Treasure Armor milikku. Pemuda itu menjadi sangat senang dan bersemangat. Dia berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, dengan Essence Attracting Treasure Armor, aku akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke Gunung Myriad Star. Di mana orang itu? Aku akan menemuinya secara pribadi. Pelayan itu dengan cepat membawa pemuda berpakaian hitam ini ke ruang VIP tempat Xiao Chen berada. Pemuda berpakaian hitam itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia menyapu pandangannya ke ketiganya dan segera melihat kultivasi mereka. Pada akhirnya, pemuda berpakaian hitam itu memusatkan perhatiannya pada Xiao Chen. Dia bisa mengatakan bahwa orang berpakaian putih ini adalah pemimpin kelompok itu meskipun dia hanya seorang venerate inti primal utama. Bagaimana aku bisa memanggil tuan muda ini? Aku Ozenyun, tuan muda paviliun awan fantasi.
Pria berpakaian hitam itu menyapa Xiao Chen, lalu duduk. Xiao Chen, Ou Zenyun tidak repot-repot berbicara omong kosong atau tidak peduli tentang asal-usul Xiao Chen. Dia langsung berkata, keluarkan cangkang penyu hitam mendalam dan biarkan aku melihatnya. Xiao Chen melihat sekeliling ke ruang VIP dan berkata, tempat ini terlalu kecil. Bagaimana aku bisa melakukannya? Ou Zenyun tersenyum dan berkata, itu benar. Ikutlah denganku. Setelah berbicara, dia bertepuk tangan, dan sebuah dinding di ruang VIP berputar, memperlihatkan sebuah pintu. Dia memimpin dan masuk. Xiao Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang Ou Zenyun. Setelah mereka masuk, mereka menemukan seluruh dunia di sana. Itu sebenarnya adalah ruang independen yang luas dan tak terbatas. Tempat ini seharusnya cukup besar, kan? Daripada menjawab, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan cangkang penyu hitam mendalam raksasa itu. Itu seperti gunung yang langsung muncul di hadapan semua orang. Ini mengejutkan Ou Zenyun. Dia berseru kegirangan, ini seharusnya adalah kura-kura hitam mendalam berusia 5.000 tahun. Dia pasti telah memahami dao besar air, kan? Xiao Chen sedikit terkejut. Dia mengangguk dan berkata, seperti yang dikatakan Tuan Muda Ou, kura-kura hitam mendalam itu memang memahami dao besar air. 5.000 tahun adalah rintangan. Setelah melewati rintangan ini, kura-kura hitam mendalam akan memahami dao besar air, nilai cangkangnya tentu saja akan berbeda. Ou Zenyun tampak agak tenang saat ini dan tidak mengungkapkan emosinya kepada Xiao Chen dan yang lainnya. Dia melanjutkan, cangkang kura-kura itu mengandung jejak dao. Setelah disempurnakan menjadi baju zirah, pertahanannya akan lebih mencengangkan. Bahkan akan dapat membantu tuannya memahami dao besar air dan menenangkan pikiran tuannya. Bagi kami orang-orang dao iblis, itu adalah sesuatu yang sulit didapat. Ketika Xiao Su mendengar itu, dia tidak dapat menahan kegembiraan dalam hatinya. Mereka telah datang ke tempat yang tepat. Ou Zenyun menatap Xiao Chen dan berkata, aku agak penasaran. Bagaimana kamu membunuh kura-kura hitam mendalam ini? Aku tidak bisa mengatakannya. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan dengan bodohnya memberitahu pihak lain. Ou Zenyun merasa sedikit tertegun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, maaf atas pelanggarannya. Kalau begitu, sudah beres. Aku ingin cangkang kura-kura hitam mendalam. Xiao Chen bertanya, Tuan Muda Ou, apakah kamu akan menyempurnakan cangkang kura-kura hitam mendalam menjadi baju zirah? Benar sekali, aku ingin menyempurnakannya menjadi baju zirah harta karun pengumpul esensi. Aku akan memberimu harga yang wajar, 2 juta batu giok roh kelas medial. Saat Ou Zenyun mengatakan itu, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Itu adalah harga cangkang Black Profound Turtle biasa. Cangkang Black Profound Turtle yang dijual Xiao Chen seharusnya setidaknya 2 kali lipat dari harga ini. Ayo pergi. Xiao Chen menyingkirkan Black Profound Turtle dan berbalik, memimpin Iron Hand Yama dan Xiao Su. Ou Zenyun berkata tanpa daya, apakah aku sudah selesai? Juga, alat dao kelas rendah. Ini adalah pembelian pribadiku. Aku sudah menghabiskan sisa spirit jadesku untuk bahan lain dan hanya memiliki 2 juta medial grade spirit jades yang tersisa. Namun, aku dapat membuat beberapa keputusan di sini. Aku memang memiliki hak untuk memberikan alat dao kelas rendah. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengeluarkan cangkang Black Profound Turtle dengan kualitas setinggi itu. Kalau tidak, 2 juta medial grade spirit jades akan sepenuhnya cukup untuk membeli cangkang Black Profound Turtle. Ou Zenyun hanya bisa merugi dan membiarkan pihak lain memilih alat dao kelas rendah. Alat dao kelas rendah dapat dijual seharga 2 atau 3 juta medial grade spirit jades. Harga seperti itu cukup adil. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menatap Iron Hand Yama dan berkata, kebetulan kau kekurangan senjata yang cocok untukmu. Kalau begitu, sudah beres. Ou Zenyun tersenyum dan berkata, pergilah ke lantai 2. Seseorang akan menyambutmu di sana. Ketika kelompok Xiao Chen pergi, ekspresi Ou Zenyun langsung berubah drastis, memperlihatkan niat membunuh yang sangat tajam. Setelah mereka pergi, awasi mereka dengan ketat. Tuan muda, kita sedang berbisnis. Ini tidak jujur, pelayan itu mengingatkan sambil menatap Ou Zenyun, merasa enggan. Ou Zenyun tersenyum aneh dan membalas, kami adalah orang-orang dari Dao Iblis. Apakah kami perlu jujur? Kakak, Tuan Muda Ou ini benar-benar murah hati.
Kami benar-benar mendapat banyak keuntungan dalam transaksi ini. Xiao Su tampak agak bersemangat. Jika orang lain tidak terburu-buru, cangkang penyu hitam mendalam ini hanya akan menghasilkan sekitar 3 juta batu giok roh kelas medial. Harga 2 juta batu giok roh kelas medial dan satu alat dao kelas rendah agak mengejutkan. Yama tangan besi mengerutkan kening dan berkata, "Oh Zenyun ini tidak tampak seperti seorang pengusaha bagiku. Dia lebih seperti murid sekte. Toko sebesar ini biasanya memiliki seorang guru di belakangnya, biasanya sekte besar. Bagaimana orang biasa bisa menanggung beban sumber daya untuk memurnikan alat dao?" Xiao Chen mengangguk. Pendapat Yamatua cocok dengan pendapatku. Sejak awal, Oh Zenyun ini sama sekali tidak memancarkan aura seorang pengusaha. Setelah transaksi selesai, kita harus segera pergi. Benar, bagaimana mungkin seorang pengusaha biasa seperti Oh Zenyun tidak menyembunyikan kebutuhannya sendiri? Pandangan terakhirnya yang penuh arti juga tampak kurang tepat. Ketika ketiganya mencapai lantai 2, memang ada seseorang yang menerima mereka. Berdasarkan perkataan orang itu, jelas dia sudah menerima instruksi. Ketiganya dapat memilih salah satu dari alat dao kelas rendah di lantai 2. Iron Hand Yama agak tertarik. Alat dao kelas rendah tetaplah alat dao. Sasaran Iron Hand Yama jelas. Dia membutuhkan sepasang sarung tangan, sebaiknya dengan dao api. Xiao Chen melihat sekeliling dengan santai, menilai tempat itu. Sesekali, dia mengambil alat dao dan mempelajarinya. Pada akhirnya, dia kecewa. Bahkan alat dao kelas menengah yang dijual di sini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang tirannya. Kata tiran meningkatkan nilai pedang tiran hingga mencapai puncak alat dao kelas unggul. Semua alat dao di sini dibuat dengan tekun. Namun, tanpa kecuali, semuanya hanya bisa dikatakan memiliki keahlian yang baik. Siapapun yang membuatnya masih jauh dari tingkat master. Sedangkan untuk tingkat Grandmaster, itu bahkan lebih jauh lagi. Namun, kekecewaan Xiao Chen juga karena pandangannya terlalu tinggi. Perkakas dao yang dijual di sini adalah produk yang sangat bagus di mata orang-orang biasa. Di wilayah laut yang luas ini, Paviliun Awan Fantasi sangat terkenal. Perkakas dao yang dijual dirilis dalam jumlah terbatas dan akan terjual habis setiap bulan. Bahkan jika seseorang memiliki spirit jade, seseorang tetap akan merasa sulit untuk membeli perkakas dao dari Paviliun Awan Fantasi. Paviliun Awan Fantasi hanya menjual 5 perkakas dao, paling banyak, setiap bulan. Sebagian besar perkakas dao di sini hanya untuk hiasan dan tidak untuk dijual. Bagaimanapun, pemurnian dao tools tidak hanya membutuhkan bahan tetapi juga waktu untuk memelihara dan memperoleh dao agung. Proses ini dapat dipercepat hanya jika seorang ahli yang sangat kuat secara paksa menanamkan daonya sendiri pada dao tool. Metode seperti itu berbahaya bagi pikiran seseorang dan akan berakhir merusak kultivasi seseorang, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh sekte besar, yang memiliki banyak ahli. Adik Xiao Chen, aku telah membuat pilihanku, kata Iron Hand Yama dengan gembira setelah berjalan mendekat. Xiao Chen melihat sepasang sarung tangan hitam pekat yang tampak sangat berat di tangan Iron Hand Yama. Sarung tangan sama sekali bukan senjata umum, bukan sesuatu yang dianggap umum dan jarang terlihat. Sungguh beruntung bagi Iron Hand Yama untuk menemukan satu set sarung tangan yang cocok untuknya, jadi Xiao Chen mengangguk dan setuju, menyelesaikan transaksi. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga menjual bahan-bahan mereka yang lain. Setelah mendapatkan spirit jades, mereka segera pergi. Begitu kelompok itu kembali ke Black Cutlass dan bertemu dengan Luonan dan yang lainnya, mereka segera meninggalkan Pirate Hall, tanpa ragu-ragu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan muda, saya telah menyelidiki asal-usul mereka. Mereka adalah sekelompok bajak laut. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka berada di Laut Abu-Abu. Kelompok bajak laut itu seharusnya hanya kelompok bintang 5. Di Paviliun Awan Fantasi, pelayan itu dengan jujur melaporkan semua informasi yang diperolehnya dengan mengikuti kelompok Xiao Chen. Ketika Oh Zenyun mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Kelompok bajak laut bintang 5. Saya pikir dia adalah murid sekte dengan karakter utama yang bepergian bersamanya. Jadi, begitulah, haha. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan muda, apakah Anda akan mengambil tindakan sendiri? Oh Zenyun menjawab dengan nada meremehkan, itu hanya karakter kecil.
Apakah saya perlu bergerak sendiri? Kumpulkan beberapa ahli sekte kita di kota dan bergeraklah setelah mereka meninggalkan liputan balai bajak laut. Ya, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pedang hitam, Xiao Chen dan yang lainnya tetap tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran. Namun, Xiao Chen dan Iron Hand Yama merasa ada yang tidak beres, jadi mereka meminta kru untuk tetap waspada dan tidak ceroboh. Elder Tang menatap Xiao Chen dan berkata, berdasarkan informasi yang kudapatkan, Yan Ze mengatakan yang sebenarnya. Memang ada 3 sekte peringkat 6 di sekitar Myriad Star Mountain. Semuanya adalah sekte Dao Iblis, sekte Awan Fantasi, Istana Iblis Darah, dan Kastil Elang Surgawi. Xiao Chen dan Iron Hand Yama saling berpandangan, sedikit keterkejutan terpancar di mata mereka. Iron Hand Yama bertanya, apakah sekte Awan Fantasi ada hubungannya dengan Paviliun Awan Fantasi? Elder Tang menjawab, 3 toko penyulingan terbesar didukung oleh 3 sekte Dao Iblis yang kuat ini. Ketiga sekte ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di daerah tersebut. Wilayah Laut Cahaya Bintang ini adalah tempat mereka membangun diri mereka sendiri. Wilayah Laut Cahaya Bintang. Karena Myriad Star Mountain, wilayah laut di sekitarnya dikenal sebagai wilayah Laut Cahaya Bintang. Wilayah Laut Cahaya Bintang hanyalah puncak gunung es yang merupakan laut abu-abu. Meski begitu, itu sudah lebih besar dari seluruh laut kuburan. Merasa pertanyaan itu aneh, Elder Tang bertanya, apakah ada masalah? Tidak ada yang salah. Elder Tang, silakan lanjutkan. Benar. Myriad Star Mountain kedengarannya seperti hanya sebuah gunung. Namun, ia memiliki lebih dari 100.000 puncak secara keseluruhan. Itu sangat luas. Bajak laut dan kultivator Dao Iblis sering pergi ke sana, berpetualang dan mencari pertemuan yang kebetulan. Akan selalu ada seseorang yang mendapatkan sesuatu di sana. Setiap setengah tahun, segudang bintang akan berkelap-kelip di atas 100.000 puncak ini, menerangi tempat itu. Pemandangan malam abadi akan menjadi lebih cerah saat ini. Selain itu, banyak hal aneh akan terjadi di Gunung Bintang Segudang, yang mengakibatkan banyak pertemuan yang tidak disengaja. Selama periode ini, ketiga sekte mengirim tetua mereka untuk memimpin tim untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja di pegunungan. Ini adalah situasi umum. Setelah jeda singkat, tetua Tang melanjutkan, setelah melewati balai bajak laut ini, kita harus sangat berhati-hati. Kita akan bertemu dengan kelompok bajak laut yang kuat hampir setiap hari di wilayah laut yang tersisa. Jalan ke depan nanti tidak mudah ditemukan. Temperamen bajak laut sangat aneh. Siapa yang tahu kapan kapal bajak laut akan tiba dan menghentikan Anda, menunggu untuk mencari barang-barang Anda dan menjarahnya. Saat kelompok Xiao Chen sedang mendiskusikan tindakan yang harus diambil untuk paruh kedua perjalanan mereka, ledakan sonik terdengar di belakang. Segera setelah itu, sebuah kapal layar hitam sepanjang 300 meter, dengan layar dari kulit binatang buas samudra, menekan sambil memancarkan ki iblis yang mengamuk. Kapal layar hitam itu adalah kapal milik Sekte Dao Iblis yang setara dengan kapal bajak laut bintang 6. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Black Cutlass saat Black Cutlass tidak beroperasi dengan kekuatan penuh. Namun, kapal layar itu sangat besar. Di hadapannya, Black Cutlass tampak kecil dan tidak penting. Kapal di depan, berhentilah dengan patuh. Kalau tidak, kami akan menabrakmu dan membunuhmu. Suara agresif dan arogan datang dari kapal layar hitam itu. Tepat setelah suara ini berbicara, beberapa keinginan jiwa yang membawa kekuatan dunia menekan Black Cutlass dengan kuat. Wajah Iron Hand Yama tenggelam. 3 Star Venerate tahap awal dan 1 orang tua Star Venerate tahap menengah. Ini agak sulit untuk dihadapi. Indra spiritual Xiao Chen memindai area tersebut dan menyadari bahwa ada kapal bajak laut lain di dekatnya. Jika mereka bertarung di sini, mereka akan mengungkapkan terlalu banyak dan akhirnya menarik musuh yang kuat. Tidak perlu berhenti. Lanjutkan. Formasi jiwa iblis abadi diaktifkan, dan kabut darah menyebar, menyelimuti Black Cutlass. Black Cutlass segera berubah aneh, menjadi seperti kapal iblis di lautan luas, bergerak dengan kecepatan penuh. Beraninya kau lari. 50 km jauhnya, seorang lelaki tua kurus berdiri di haluan kapal layar. Star Venerate Will-nya dengan jelas mendeteksi Black Cutlass bergerak menjauh. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Catatan TL, setelah titik tertentu dalam novel, kemungkinan di sini,
penulis mulai menyebut keinginan jiwa sebagai Star Venerate Will atau tingkat kultivasi orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa keinginan jiwa berubah seiring kemajuan seseorang dalam kultivasi, dan istilah yang berbeda digunakan untuk membedakannya. Ganti layar dan kibarkan panji. Kejar, perintah lelaki tua itu, dan kulit binatang yang menutupi permukaan kapal layar hitam itu pun disingkirkan, memperlihatkan penampilan aslinya. Ada gambar dan tanda yang diukir di kedua sisi kapal. Tanda-tanda ini sangat familiar bagi penduduk setempat. Dengan sekali lihat, mereka tahu bahwa ini adalah kapal milik Sekte Awan Fantasi. Setelah menyingkirkan fasadnya, kapal itu mengibarkan dua layar iblis hitam sebelum memasang panji Sekte Awan Fantasi. Ki iblis yang dipancarkan seluruh kapal segera meningkat. Kapal itu tampak mengapung di atas air, bergerak seperti hantu. Awalnya, kapal ini ingin menyembunyikan identitasnya. Sekarang setelah pedang hitam mencoba melarikan diri, kapal layar itu tidak lagi berniat menyembunyikan identitasnya. Sekte Dao Iblis tidak terbiasa menyelinap. Tindakan terang-terangan lebih cocok untuk mereka. Tuan Muda Xiao, itu kapal Sekte Awan Fantasi. Setelah kapal layar itu melepaskan topengnya, Elder Tang segera mengenalinya. Dia jelas menjadi agak gugup. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia tahu apa yang terjadi, Ou Zenyun telah mengirim orang untuk datang dan membunuhnya. Ou Zenyun memang dari Sekte Dao Iblis, tidak malu dengan pengkhianatan dan membunuh orang lain demi harta mereka. Pedang hitam baru saja meninggalkan wilayah Balai Bajak Laut, dan anak buah Ou Zenyun sudah tidak sabar bergegas keluar. Xiao Chen dapat melihat sangat jauh di permukaan laut dengan indera spiritualnya. Dia menemukan kapal bajak laut di mana-mana, tidak ada tempat yang cocok untuk bertarung. Setelah ragu-ragu, kapal iblis Sekte Awan Fantasi akhirnya tiba di depan pedang hitam dan menghalangi jalannya. "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Suara Xiao Su datang dari ruang kendali. Dia terdengar gugup dan sedikit gugup. Hanya gelar sekte peringkat 6 saja sudah akan membuat seseorang takut setengah mati. Daya tembak dan kinerja kapal ini benar-benar melampaui pedang hitam dalam setiap aspek. Kapal itu memiliki 4 Star Venerate, salah satunya bahkan merupakan Star Venerate tahap menengah yang berpengalaman. Tidak peduli apapun, pedang hitam dalam keadaan terjepit. Ini memang agak bermasalah, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri di sarang burung gagak. Dia tidak gugup saat melihat kapal iblis hitam di depan. Naik kapal dan bunuh mereka semua. Wosh, wosh, wosh. Dua ahli Star Venerate tahap awal memimpin sekelompok kultivator Dao Iblis dalam menyerang pedang hitam.